Shalom, puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru ya 2021 dan selamat hari Natal ya, karena masih di awal tahun 2020 ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Sebelumnya Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, mari kembali kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang baik di tahun baru ini kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau pimpin ibadah kami, mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Jagai hati kami, pikiran kami. Berikan hati penuh sukacita untuk mendengar apa kata firman Tuhan di awal tahun ini. Karena kami memerlukan Engkau, kami memerlukan firman-Mu Tuhan untuk memasuki tahun yang baru. Tahun bagi dunia yang mungkin penuh dengan tanda tanya. Tapi kami sebagai anak-anak-Mu, kami percaya tahun ini penuh dengan kepastian. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin untuk kami. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu, umat-Mu, dimanapun mereka berada hari ini. Terlebih berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa pesan Tuhan. Dan jemaat boleh mengerti apa kata firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan doa kami dan kami serahkan firman ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Ya, sekali lagi selamat tahun baru ya. Tak terasa kita masuki tahun 21 ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, tahun dimana mungkin berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin. Tahun kemarin saja penuh dengan tanda tanya, apalagi tahun ini. Di mana kita barusan melewati tahun 2019, di mana tiba-tiba dunia berubah dengan datangnya COVID-19. Ya, semuanya berubah. Tapi kami percaya hanya satu yang tidak berubah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Ya, sebagai orang tua kita ya punya kewajiban untuk mengawasi anak-anak kita ya. Mengawasi dan mencukupi kebutuhan mereka ya, mengawasi pergaulan mereka, mengawasi pendidikan mereka, mengawasi pertumbuhan mereka, kesehatan mereka. Tetapi seringkali sebagai orang tua ada yang terlewatkan ya. Banyak orang tua tiba-tiba terkejut, anaknya narkoba, anaknya putus sekolah, dan lain sebagainya. Ya, karena manusia kita ini seringkali sangat terbatas ya. Tapi Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, percayalah, Tuhan kita adalah Bapak yang benar-benar mengawasi saudara dan saya. Mulai awal sampai akhir tahun, sampai kapanpun Tuhan awasi kita. Asal kita benar-benar taat beribadah kepada Dia ya. Tema tahun baru ini di mana Tuhan itu mengawasi kita ya, dari awal hingga akhir tahun. Percayalah itu ya. Sebagai ayat pembuka, ayat emas katakan Ulangan 11 ayat 12 ya. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun ya. Ada sepasang mata yang mengawasi saudara dan saya mulai awal sampai akhir tahun. Bukan sampai 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan 1 semester, bukan 6 bulan, tetapi sepanjang tahun. Ya, Tuhan mengawasi saudara dan saya. Tidak hanya mengawasi, tapi memelihara hidup saudara dan saya. Ya, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Pertanyaannya, apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya kita mendapatkan janji Tuhan ini? Janji yang luar biasa, janji pemeliharaan di tengah situasi yang tidak menentu ini, di tengah situasi yang kadang-kadang mencekam kita, ya.
Ibu Bapak sudah kasih Tuhan, ya. Dengan adanya pandemi COVID ini, kita tahu kanan kiri, mungkin family, mungkin teman kita, ya, terpapar COVID, ya, dan mendahului kita. Dan juga tidak hanya itu, ekonomi pun terdampak, ya, karena ini ditutup, sehingga perputaran ekonomi kita, ya, seluruh dunia itu tersendat, ya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah, tetap memelihara hidup saudara dan saya. Sekali lagi, apa yang menjadi pertanyaan? Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan itu mengawasi dan memperhatikan kita sebagai anak-anaknya? Yang pertama, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, ya, berpegang pada seluruh perintah Tuhan. Ya. Berpegang akan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Karena firman Tuhan penuh dengan janji-janji Tuhan. Ya. Kalau sebagai manusia, kita seringkali ingkar janji atau lupa akan janji kita. Tidak ingkar tapi lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa, ya, dan Tuhan tidak pernah ingkar janji, ya. Untuk itu kita baca di dalam Ulangan 10 ayat 12 dan 13, ya. Bapak yang dikasihi Tuhan, tema kita ini di Ulangan 11 ayat 8 sampai ke 25, ya. Dan juga ada di dalam Ulangan pasal yang ke-10 juga ayat 12 dan 13 yang akan kita baca, ya. Kita akan mulai yang pertama, berpegang akan seluruh perintahnya, ya. Ini diambil dari kitab Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan, ya. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya. Ini yang dimintakan Tuhan pada Israel pada waktu itu. Dan pada hari ini dimintakan Tuhan bagi saudara dan juga bagi saya. Ya. Apa yang diminta Tuhan? Supaya hidup kita benar-benar diawasi Tuhan. Dikatakan di sini, ya, apakah dimintakan padamu oleh Tuhan Allahmu selain takut akan Tuhan? Jadi yang pertama, takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi mari kita hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya. Mari kita taat akan firman Tuhan dan beribadah sungguh-sungguh dengan segenap hati dan segenap jiwa. Artinya kalau beribadah, ya beribadah benar-benar. Ya. Kita datang benar-benar mencari Tuhan, bukan mencari teman, bukan mencari siapapun. Cari Tuhan, takut akan Tuhan. Ini yang dimintakan Tuhan. Ya. Zaman itu kepada Israel, tapi hari ini firman Tuhan itu kan selalu baru kepada saudara dan saya. Ya. Langkah yang harus kita lakukan supaya Tuhan memperhatikan kita. Yang pertama, berpegang pada seluruh perintahnya. Ya. Jadi berpegang pada seluruh perintah Tuhan, takut akan Tuhan, menurut jalan Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, ya, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwa. Walau masih online, ya. Jangan kalau ibadah online mengurangi, ya, niat kita atau hati kita kurang serius, ya, tetap serius, ya. Walau sendiri mungkin di rumah, tidak ada keluarga. Mari kita tetap beribadah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ya. Makanya saya tetap himbau, ya, ini namanya ibadah. Walaupun di rumah itu ibadah namanya. Ya, jangan ya karena di rumah terus pakai celana pendek, kaos kutang gitu ya. Ini kan kurang menghormati, ya, bukan apa. Memang yang penting hati. Tapi hati itu ditunjukkan dengan fisik juga, ya.
Ya, mari dengan segenap hati, segenap jiwa, ya, all out kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ini yang pertama, Ibu Bapak. Yang kedua, Ibu Bapak dikasih Tuhan, menaruh perkataan Tuhan dalam hati dan jiwa kita. Ya, jadi beribadah kepada Tuhan, menaruh perkataan Tuhan dalam hati dan jiwa kita. Ya, Ulangan 11 ayat 18. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya. Jadi Tuhan ingin firman Tuhan tidak hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Apalagi masuk kiri, keluar kiri, ya, artinya mental, ya, mental, tidak masuk sama sekali. Tapi masuk dan masuk dalam hati, kita renungkan, ya, kita telaah dan kita lakukan, ya. Dikatakan, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu, ya, dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan harus menjadi lambang di dahimu. Artinya firman Tuhan harus menyatu dalam hidup kita. Tubuh jiwa roh kita menyatu dengan firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Firman Tuhan mengatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu ya telah menjadi manusia lewat Yesus Kristus. Ibu Bapak sudah kasih Tuhan. Jadi yang kedua, kita harus menaruh perkataan atau firman Tuhan menyatu dalam hidup kita masing-masing. Ya, kalau firman Tuhan ada dalam hidup kita, ada masalah kita ingat, oh Tuhan pernah berjanji. Kita sakit, oh Tuhan pernah berjanji menyembuhkan. Oh kekurangan, Tuhan buka jalan. Oh jalan buntu, Tuhan ngomong akulah jalan. Oh percobaan berat mungkin. Kita ingat 1 Korintus 10:13, pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kekuatanmu. Ya, jadi kalau firman itu ada dalam hidup kita, apapun masalah persoalan kita, itu ada jawaban, ya, lewat firman Tuhan dan lewat Roh Kudus yang mengingatkan kita, ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, yang kedua itu ya, jadi firman Tuhan harus menyatu dalam kehidupan kita, menaruh dalam hati dan pikiran kita, hati dan jiwa kita, ya. Dan benar-benar Ibu Bapak, mari di tahun yang baru, ya, kalau tahun kemarin kita kurang menyatu dengan firman Tuhan, biarlah tahun ini kita benar-benar, ya, kita lewati tahun ini bersama Tuhan, lewat firman-Nya, ya. Kemudian Ibu Bapak yang ketiga, yaitu kita harus mengajarkan firman Tuhan, ya, kepada anak-anak kita, ya. Bagi mungkin jemaat yang masih belum punya anak, ya ini menjadi suatu petunjuk, ya bahwa orang tua kita itu harus juga mengajarkan kita. Kita bisa mengajarkan juga kepada adik-adik kita, kepada teman kita, ya. Di dalam konteks ini pada bangsa Israel pada waktu itu harus, kalau mau diberkati Tuhan, harus mengajarkan firman Tuhan pada anak-anaknya, ya. Sebagai orang tua, saudara yang dikasihi Tuhan, kita wajib mengajarkan firman Tuhan pada anak-anak kita, ya. Orang tua yang takut akan Tuhan haruslah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jangan kita ngomong, biarkanlah anak-anak punya jalan-jalan sendiri. Mereka mengambil agama apa, kepercayaan apa, terserahlah, ya. Bebas saja. Sebagai orang tua Kristen, ya, kita punya kewajiban. Karena ini perintah Tuhan, ya. Ini adalah firman Tuhan, ya. Firman Tuhan, bukan kata saya, tapi kata firman. Kata firman berarti kata Tuhan, ya. Ulangan 11 ayat 19, ya. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan engkau sedang dalam perjalanan, apabila juga engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Artinya Ibu Bapak yang kasihan, dimanapun, kapanpun, ya,
kita harus mengajarkan firman Tuhan. Ya, di rumah, di jalan mungkin kalau ibu bapak ngantar sekolah gitu ya, antar sekolah, ya sampaikan firman. Ya, memang bentuknya mungkin nggak baca Alkitab, tetapi spontanitas. Ya, ingatkan harus cinta Tuhan, harus sering ibadah dan sebagainya. Ya, pada waktu di rumah, waktu berbaring, waktu makan, ya kesempatan-kesempatan untuk berbicara dengan keluarga sampaikan. Ya, di sini firman Tuhan mengatakan, ya kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Ya, apabila kamu duduk di rumahmu, apabila dalam perjalanan, apabila berbaring, apabila bangun, ya artinya kapanpun ibu bapak, itu tugas saudara dan saya sebagai orang tua, mendidik anak-anak kita takut akan Tuhan. Oleh karena itu ibu bapak dikasih Tuhan, gereja kita ya ada Joyful Kid ya. Bisa ibu bapak serahkan. Mungkin masih online, tetapi biarlah mereka juga mengikuti ya. Jadi yang mengajarkan orang tua ini nomor wajib. Kemudian di sekolah, di gereja ya. Sehingga anak-anak kita boleh dibangun imannya sejak dini ya. Harus dibicarakan terus ya. Ibu bapak saudara dikasih Tuhan. Supaya anak-anak kita juga takut akan Tuhan. Punya iman yang kuat, yang dibangun dari dasar yang paling dalam, paling dini ya. Sehingga mereka tidak tersesat ya. Karena pergaulan di luar sana terutama para remaja kita ya. Dunia ini menawarkan keindahan-keindahan. Dunia ini menawarkan sesuatu yang spektakuler, tetapi menyesatkan seringkali. Tetapi sebagai orang tua, mari kita lengkapi anak-anak kita dengan firman Tuhan. Bicarakan terus-menerus. Ya. Ibu bapak sudah kasih Tuhan. Zaman dulu orang tua itu seringkali malah kurang mengajar, tapi seringkali pembantu memberikan dongeng-dongeng. Seperti saya ini sampai ingat. Karena sebelum tidur didongengi. Ya. Ya, dongeng-dongeng tentang macam-macam lah, legenda-legenda itu. Ya. Sebenarnya salah ya, sebetulnya yang disampaikan adalah firman Tuhan. Ya. Pada waktu mau tidur, pada waktu bangun, pada waktu berangkat sekolah, waktu makan, ya. Sampaikan ya di tahun yang baru ini, ya. Mari kita punya kebiasaan baru. Sampaikan firman Tuhan bagi anak-anak kita, ya. Bu Bapak, itu tadi apa yang harus kita lakukan? Sekarang apa yang kita peroleh jika kita melakukan perintah Tuhan tersebut, ya. Jadi tadi apa yang harus kita lakukan, kemudian yang kedua ini dikatakan apa yang kita peroleh jika kita melakukan perintah Tuhan tersebut, ya. Yang pertama di dalam nats ini kuat untuk memasuki negeri, ya. Ulangan 11 ayat yang ke-8, saya bacakan firman Tuhan. Jadi jika kamu berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Ya, kita hari ini ya sudah hari yang ketiga, ya memasuki tahun yang baru dengan suasana dengan baru, dengan sesuatu yang baru mungkin ya, ekonomi baru, apapun mungkin baru ya. Kita perlu Tuhan ya. Dikatakan jika kamu berpegang pada seluruh firman, seluruh perintah yang disampaikan padamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dalam konteks hari ini, supaya saudara dan saya kuat memasuki tahun 2021. Ya, artinya saudara dan saya harus berpegang pada seluruh perintah Tuhan. Ya, kalau kita berpegang pada seluruh perintah Tuhan, kita akan kuat memasuki tahun yang baru. Ya, waktu memasuki dan menjalankan tahun yang baru. Tahun di mana keadaan ekonomi hari ini mungkin merosot. Ya. Pertumbuhan ekonomi
Kalau dulu 5%, 6%, 7%. Tapi karena pandemi ini, seluruh dunia pertumbuhannya minus. Ya, enggak pertumbuh tapi merosot, Ibu Bapak. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak pabrik tutup, usaha bangkrut dan lain sebagainya. Ya, ini terjadi, Ibu Bapak, dalam proses pemulihan. Mungkin negeri kita juga dalam proses pemulihan. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan kuat memasuki negeri ini. Memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Ya, kalau dunia penuh dengan ketidakpastian, tapi kalau saudara dan saya taat firman Tuhan, kita akan masuki tahun 2021 dengan penuh kepastian. Ya, Tuhan berjanji memberkati kita, ya, menyertai kita, mengawasi kita dari awal sampai akhir tahun. Ya, pandemi COVID ini kapan selesainya tidak jelas. Ya, vaksin sudah datang, tetapi belum. Ya, masih diuji lagi, izin lagi dan sebagainya. Ya, seluruh dunia berpacu untuk segera memperoleh vaksin. Tetapi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari dengan iman yang kuat, kita percaya imun kita juga akan naik. Ya, oleh karena itu, mari kita taat akan firman Tuhan. Ya, jadi syarat apa yang harus kita lakukan sudah, kemudian apa yang kita dapatkan di sini, yang pertama kita kuat memasuki negeri. Artinya dalam konteks sekarang, kuat memasuki tahun baru, tahun 2021. Ya. Kemudian Ibu Bapak dikasih Tuhan, kecuali kuat masuki tahun yang baru ini. Dikatakan juga di dalam Ulangan, ya, Ulangan 11 ayat 9, di mana kita akan melewati dengan kesehatan yang baik. Ya, Tuhan berikan lanjut umur. Ya, kalau tidak kesehatan tidak baik, kita akan tidak lanjut umur. Ya. Ulangan 11 ayat 9 dikatakan demikian firman Tuhan. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya. Jadi Tuhan berjanji, kalau saudara dan saya taat akan firman Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah sungguh-sungguh, dikatakan Tuhan berikan lanjut umur kita. Ya. Tuhan janjikan dengan sumpah, ya, kepada nenek moyang kita, ya, memberikan kepada mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tidak hanya lanjut umur, tapi diberkati. Ya, mungkin orang lain sulit ekonomi, sulit bekerja, tetapi anak-anak Tuhan, percayalah, kita percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, selalu buka jalan. Di tengah kesempitan pasti ada kesempatan. Ya, percaya itu. Ya, percaya. Ya. Seringkali di tengah kesempitan kita ini terjepit, enggak. Ya. Dikatakan kita ini terjepit tapi tetap melejit, ya. Biasa kan kalau dijepit, coba air, saudara jepit, muncrat dia, ya. Dia tidak terkekang tetapi muncrat. Ya, demikian saudara dan saya. Ya. Di tengah ekonomi yang tidak menentu ini, percayalah, Tuhan pasti buka jalan bagi kita. Amin. Puji Tuhan, ya. Selanjutnya, ya. Kecuali Tuhan berikan kesehatan. Dikatakan ini, saya ulang lagi, bahwa pekerjaan kita diberkati Tuhan. Ya, percayalah di tahun ini, saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudaraku, Ulangan 10 ayat 11, saya bacakan, ya. Sebab negeri, Ulangan 10 ayat 11, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Jadi Ibu Bapak dikasih Tuhan, bangsa Israel keluar dari Mesir. Mesir itu sudah bagus, tapi janji Tuhan, Kanaan itu jauh lebih bagus. Kalau Mesir harus ditabur, harus diairi, harus dicangkul. Di Kanaan berlimpah-limpah susu dan madunya, subur, ya. Kita tahu
Ibu Bapak yang kasih Tuhan, sampai sekarang ya anggur itu nomor 1 dari Israel. Jeruk, semua buah-buahan luar biasa. Ya, padahal banyak padang pasir. Ya, banyak padang pasir. Kalau dilihat mungkin tanahnya ya Indonesia lebih bagus, tapi hasil sana lebih bagus. Ya, Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, ya di dalam situasi ekonomi yang sedang merosot ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita mendapat jaminan daripada Tuhan. Ya, dikatakan sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti Mesir yang harus diairi dan lain sebagainya, tetapi negeri yang penuh berkat daripada Tuhan. Jadi di dalam tahun yang baru ini, percayalah, Tuhan memberkati saudara dan saya dengan limpahnya. Ya, kita tetap bekerja keras, harus bekerja keras. Tetapi bekerja keras tanpa Tuhan, seringkali kita gagal di tengah jalan. Ya, ini saya cuplik juga di dalam Amsal 10 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Ya, jadi kalau kita bekerja dan diberkati Tuhan, itu akan mendapatkan kesuksesan. Ya, tapi jangan malas. Ya, kalau malas ya Tuhan jangan memberkati. Karena ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Ya, firman Tuhan juga katakan iman tanpa perbuatan itu kosong. Jadi harus ada yang kita lakukan dan di situ Tuhan memberkati. Ya, dan firman Tuhan di awal tahun ini, mari kita taat akan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengawasi kita. Jadi Ibu Bapak yang kasih Tuhan, marilah kita taat akan firman Tuhan. Ya, mulai awal tahun ini, beribadah sungguh-sungguh walau online, merenungkan firman Tuhan, melakukannya. Dan kita harus mengasihi Tuhan, rajin beribadah, bahkan rajin melayani Dia. Ya, pelayanan tidak hanya di gereja, ya, mungkin gereja masih online, tapi di tetangga dimanapun Ibu Bapak, ya, lewat medsos, lewat apa saja, kita bisa melayani Tuhan. Ya, dan sesuai dengan tema Indo, kalau kita lakukan itu, mata Tuhan Allahmu akan mengawasi kita dari awal sampai akhir tahun. Tidak hanya mengawasi, tapi memberkati kita. Dan Ibu Bapak, kalau kita diberkati Tuhan, percayalah, ya, tidak ada orang yang bisa menutupnya. Ya, mungkin toko emas jejer-jejer, saudara laris. Mungkin orang jual pecel itu banyak, tapi saudara yang laris. Ya, mungkin saudara kerja di perusahaan-perusahaan industri, orang lain tidak bisa naik, saudara bisa naik pangkat. Ya, ini kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Jikalau saudara dan saya taatkan firman Tuhan. Bapak, saudara kasih Tuhan, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan. Ya, mari kita tetap setia. Kalau kita setia dan taat akan semua kata firman Tuhan, Tuhan memberkati kita dari awal tahun sampai akhir tahun, sampai kapanpun, ya. Selama saudara dan saya setia, Tuhan lebih dulu setia. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru, memasuki tahun baru 2021 dan selamat hari Natal. Ya, kemarin 2020, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pada hari ini firman-Mu sudah disampaikan. Pesan-Mu sudah kami terima Tuhan. Janji-Mu sudah kami terima. Bahwa Tuhan akan mengawasi kami. Mata Tuhan mengawasi kami dari awal sampai akhir tahun. Dan Tuhan janji memberkati kami. Kuat memasuki tahun 2021. Memberkati kesehatan kami, memberkati ekonomi kami, memberkati keluarga kami, memberkati pelayanan kami. Dan kami pegang janji-Mu. Dan ajar kami taat apa kata firman-Mu Tuhan. Sehingga janji-Mu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Tuhan memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Hantar mereka, sertai mereka Tuhan. Melewati tahun 2021 dengan tubuh yang sehat, dengan semangat juang yang tinggi, dengan cinta Tuhan yang tinggi. Kami percaya Tuhan memberkati kami, tidak hanya fisik,
tapi juga roh jiwa kami diberkati oleh Tuhan. Ekonomi diberkati, keluarga diberkati, anak-anak juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak yang dikasih Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya. Saya undang Ibu Bapak untuk mempersiapkan pasti dan anggur masing-masing bersama keluarga. Ya, kita akan naikkan sebuah pujian. Lebih tinggi dari kepala kita, dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah pada hari ini Tuhan. Di tahun baru ini kami boleh kembali untuk masuk dalam perjamuan kudus, untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebelum kami nikmati tubuh dan darah Tuhan, sekali lagi koreksi Tuhan, hati dan pikiran kami. Kalau masih ada salah, dosa, ataupun pelanggaran, ampuni kami Tuhan, sehingga perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Layakkan kami semuanya untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Tuhan, kiranya pada hari ini, hari yang berbahagia di tahun baru ini, kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sekarang Ibu Bapak, sudah kasih Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Setelah mendengar firman Tuhan, kita aminkan dan kita makan dengan percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi suatu peringatan akan aku. Ibu Bapak, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini? Bukankah ada persetujuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan dengan percaya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sekarang mari kita angkat cawan minuman lebih tinggi dari kepala kita. Inilah darah Kristus, inilah darah anak domba Tuhan yang tercurah di Golgota. Lewat darah Kristus, saudara dan saya dimerdekakan. Lewat darah Kristus kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Lewat darah Kristus segala penyakit, segala persoalan diselesaikan oleh Tuhan. Bu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah bacaan firman Tuhan, kita aminkan dan kita minum dengan percaya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak, saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan minuman yang kita naikkan syukur ini, bukankah ada persetujuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan percaya. Mari kita sembah Dia. Mari kita ucapkan syukur pada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Sembah Dia. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur di tahun baru ini. Tuhan baik. Tuhan luar biasa. Tuhan pelihara hidup kita. Bapak, terima kasih atas persetujuan yang baik, yang indah pada hari ini Tuhan, di tahun baru ini. Kami ada di dalam Kristus, Kristus ada dalam hidup kami. Kami percaya kalau Tuhan Yesus ada dalam hidup kami, apapun masalah kami, Tuhan selesaikan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya kami semuanya umat-Mu, dimanapun kami berada pada hari ini, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, duduk sebentar, kita nanti akan berdiri lagi. Sedikit pengumuman Ibu Bapak, ya tak terasa kita sudah masuki tahun 2021 ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat
ya, selamat memasuki tahun 21 bersama Tuhan, ya. Kita tahu kalau kita dekat dengan Tuhan dan kita menuruti apa kata firman Tuhan, kita akan melewati tahun 2021 juga bersama dengan Tuhan. Kami percaya, ya kita percaya kalau kita lewati bersama Tuhan, semuanya akan dilapangkan, ya. Karena Tuhan adalah jalan, Tuhan adalah terang, sehingga saudara dan saya mampu melewati tahun ini walau ya pandemi belum surut, tetapi kita tahu bahwa Tuhan melindungi saudara dan saya, ya. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pengumuman tambahan kegiatan kita ya mulai 4 Januari itu sudah normal, ya, normal baru, bukan normal yang dahulu, ya. Jadi ibadah tetap masih online, jadi mulai ada FG, doa malam, YOC Solid, JK, ibadah raya, ya. Kita sudah mulai online, masih online dan sekretariat buka, ya, sudah normal tanggal 4 Januari, ya. Ibu Bapak doakan supaya pandemi ini segera surut dan kita kembali ibadah di gereja, ya. Tapi menunggu pengumuman lebih lanjut, ya. Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, ya, tidak ada pengumuman yang lain. Saya undang kembali bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini, ya. Kasih Bapa di surga. Amen. Kalau pada hari ini Tuhan, kami sudah boleh beribadah di tahun baru ini. Kau sudah pimpin ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Kami sudah memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan apa kata firman Tuhan. Dan terlebih kami sudah memasuki atau mengikuti perjamuan kudus, di mana kami dan Tuhan boleh bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Terima kasih memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu Tuhan di tahun baru ini. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, anak-anak yang masih studi, pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih bagi mereka Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan yang baik. Kiranya di tahun yang baru ini Engkau berikan pekerjaan yang terbaik Tuhan, bisa mencukupi keluarga dan untuk pelayanan anak-anak-Mu semuanya. Kalau ada yang masih sakit, Tuhan jamah dan pulihkan dalam nama Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang masih duduk bangku sekolah, di bangku kuliah, yang masih online, Tuhan juga memberkati. Berikan tetap semangat juang yang tinggi Tuhan, sehingga mereka tidak bosan di dalam studi di rumah masing-masing. Terima kasih, kami juga berdoa untuk seluruh rangkaian ibadah kami yang mulai normal baru, kiranya Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Tuhan berkati anak-anak-Mu, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, seluruh jemaat-Mu, dimanapun berada, Tuhan memberkati. Terima kasih, tak lupa kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami,
Berkati para pemimpin kami Tuhan. Mulai Bapak Presiden sampai aparat yang terendah. Untuk bisa membawa negeri ini masuk negeri adil dan makmur. Ada keamanan di seluruh negeri Tuhan. Tidak ada kekacauan. Semuanya tetap bersatu dalam bingkai negara kesatuan negeri Indonesia. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami segera akhiri ibadah kami pada hari ini. Sebelumnya turunkanlah berkat-Mu atas kami Tuhan. Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Kita akhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Juga persekutuan Allah Roh Kudus. Menyertai, memberkati rumah tangga saudara. Memberkati kesehatan saudara. Memberkati usaha pekerjaan saudara. Memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara. Dan demi memberkati pelayanan saudara. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami ucap syukur. Haleluya.